Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Atmanja di acara Ngulik Ngabuburit Pengawasan edisi Ramadan tahun 2025. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memandu acara dengan tema Fata Morgana Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada tahun 2024. Kita perkenalkan Pak Supri Yanto yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Yudi, gimana kabarnya? baik Pak, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan sedikit puisi terkait netralitas kepala desa di Pilkada tahun 2024. Di tengah riuh rendahnya kontestasi politik Pilkada 2024, di sebuah desa kecil di Kabupaten Sukoharjo, seorang kepala desa duduk termenung berada di rumah dinasnya. Malam semakin larut, tetapi pikiran terus berkecamuk. Dihimpit antara kepentingan rakyat dan tarikan kuat dari kekuatan politik yang beradu pengaruh. Sumpah jabatan menuntutnya untuk tetap netral, menjadi nahkoda yang membawa desanya melewati gelombang politik tanpa harus berpihak. Namun, di sisi lain, desakan para elit dan beberapa iming-iming janji yang lain dengan ancaman terselubung terus-menerus menghantui setiap langkahnya. Warga desa yang mengantungkan harapan pada pemimpin desanya mulai bertanya-tanya, benarkah netralitas itu masih mungkin? Namun, apakah sistem akan benar-benar membiarkannya tetap netral atau justru perlahan menyeret dalam arus beras politik yang tak terhindarkan? Nah, itu adalah opening sedikit dari saya untuk memulai atau memandu acara pada hari ini. Gimana Pak Suprit kemarin tanggapannya terkait Pilkada tahun 2024 tentang netralitas ASN dan kepala desa? Terima kasih Mas Yudi. Perlu kita sampaikan bahwa dinamika dalam pemilihan tahun 2024 terkait netralitas ASN dan kepala desa cukup hangat hampir di seluruh Indonesia. Sebab itu menjadi dilema juga bagi kepala desa dan ASN. Di satu sisi mereka harus mengikuti perintah pimpinan atau atasannya bagi calon yang incumbent, dan juga satu sisi ada aturan dari undang-undang yang melarang itu, undang-undang desa. Nah, gimana langkah-langkah Bawaslu dalam mencegah atau menanggulangi netralitas kepala desa dan ASN di Kabupaten Sukoharjo, Pak? Perkara Netralitas kepala desa maupun ASN itu sudah terjadi sangat lama, dari pemilu ke pemilu, pemilihan kepala daerah dari tahun ke tahun itu sering kali terjadi. Jadi ASN dan kepala desa itu semacam bagi mereka adalah si malakama, maju kena mundur kena. Sebab saya sampaikan tadi, ketika incumbent atasnya dia mencalon kembali, otomatis ada ketidakmampuan dari dia untuk tidak ada keberanian dari para kades atau kepala desa dan ASN untuk melawan itu, untuk menolak hal tersebut, sehingga Bawaslu seringkali selalu melakukan pencegahan dan sosialisasi tentang larangan-larangan bagaimana dalam undang-undang desa itu sudah diatur kepala desa harus netral dan lain-lain. Demikian juga dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu juga sangat jelas bahwa sudah sering mensosialisasikan baik di media cetak atau elektronik, bahkan memberikan imbauan, seringkali memberikan imbauan kepada kepala desa maupun ASN agar netral. Tetapi fakta di lapangan masih saja tetap terjadi. Bagaimana langkah atau upaya Bawaslu dalam mencegah netralitas ASN dan kepala desa pada Pilkada tahun 2024? Bawaslu sudah beberapa kali melakukan
rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ini netralitas kepala desa, ASN, TNI, Polri, dan juga telah memberikan imbauan-imbauan kepada ASN dan kepala desa di seluruh desa, kepala desa di Kabupaten Sukoharjo untuk meminimalisir netralitas tadi kepala desa dan ASN. Kemarin kan banyak marak banget netralitas kepala desa hampir di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, apa sih trik-triknya kepala desa mengelabui Bawaslu untuk mengikuti politik praktis itu, Pak? Iya. Jadi para kepala desa itu biasanya melakukan membuat paguyuban kepala desa di tingkat Jawa Tengah dan menghadiri acara dan membuat acara yang isinya misalkan silaturahmi tapi mengundang pasangan calon pemilihan kepala daerah. Meskipun dianggapnya mereka itu adalah di luar tahapan pencalonan karena belum ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, biasanya mereka membuat konten di media sosial dengan video dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Tapi biasanya mereka tetap alasannya video dibuat sebelum penetapan pasangan calon. Meskipun demikian, prosedur atau kajian dari Bawaslu Sukoharjo itu termasuk dugaan pelanggaran netralitas ASN maupun kepala desa, meskipun dibuat videonya atau tindakannya itu dilakukan sebelum penetapan pasangan calon. Tetapi menurut Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, hal itu merupakan bertentangan dengan Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang ASN. Sehingga tetap hasil kajian kami tetap kita teruskan ke kantor kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo maupun ke BKN. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Bupati atau BKN terhadap pelaku netralitas kepala desa atau ASN tersebut? Yang telah diberikan oleh Bupati Kabupaten Sukoharjo terhadap kepala desa yang kita teruskan tadi ada sekitar 13, itu berupa teguran secara tertulis kepada 13 kepala desa, dan terkait ASN masih berproses di BKN. Jadi nanti akan kewenangan ada di BKN yang dulunya adalah KSN. Terus bagaimana langkah evaluasi Bawaslu ke depan untuk meminimalisir atau menanggulangi netralitas kepala desa dan ASN untuk pilkada selanjutnya? Untuk pemilihan kepala daerah atau bupati selanjutnya, yaitu perlu adanya sosialisasi yang terus menerus yang dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU ya, terkait misalkan undang-undang pemilihan, ancaman pidananya juga ada, kemudian undang-undang desa juga ada sanksinya. Jadi kadang para kepala desa itu memaknai biasanya hanya administrasi saja, padahal ada sanksi yang lebih berat ketika memang beberapa kali tindakannya itu dilakukan. Misalkan sudah ada peringatan dari kantor dari bupati tapi dilanggar, tetap ada hukuman yang berat bagi kepala desa maupun ASN. Sangat menarik pembahasan topik pada hari ini. Penutup, bagaimana kesimpulan Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran terutama terkait netralitas kepala desa dan ASN pada pilkada tahun 2024 kemarin? Serunya atau gimana itu, Pak? Iya. Jadi di Kabupaten Sukoharjo dinamikanya cukup menarik, sebab di awal sebelum penetapan pasangan calon gubernur saja itu paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah melaksanakan kegiatan di Sukoharjo, di sebuah hotel di Kartosuro
yang menghadirkan hampir ribuan orang dari paguyuban kepala desa tersebut, tetapi di dalamnya ada semacam apa ya, keingin dari salah satu calon gubernur yang mengajak untuk mendukungnya, ibaratnya seperti itu, yang dikatakan sebagai relawan, padahal itu acara kepala desa. Sehingga hal-hal tersebut kedepannya mungkin perlu bagi lembaga atau DPR atau lembaga legislatif untuk melakukan revisi tentang sanksinya yang mungkin lebih berat, karena juga ada sumpah janji kepala desa juga, dan juga ASN sudah ada sumpah janjinya. Topiknya sangat menarik terkait dengan fata morgana netralitas kepala desa dalam Pilkada tahun 2024. Bagi kepala desa itu adalah sebuah ujian integritas. Satu langkah keliru dan ia bisa kehilangan kepercayaan warganya. Satu langkah hati-hati, namun ia tetap bisa menjadi sasaran kepentingan politik lebih dari dirinya. Di tengah kepungan spanduk baliho pilkada kemarin yang memadati hampir di seluruh desa, kepala desa harus sadar terkait netralitas bukan hanya sekedar sikap tapi juga pertaruhan nasib. Demikian acara hari ini akan saya tutup. Terima kasih Pak Supri Ya, sudah sama-sama. hadir pada acara ngulik ngabuburit pengawasan edisi Ramadan tahun 2025. Sebelum saya tutup, ada satu pantun. Jalan-jalan ke Sukoharjo, mampir sebentar beli durian. Kepala desa harus netral agar pilkada atau pemilu tetap aman. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.